Cegah stunting itu penting bersama Puskesmas Mesir Ilir. Apakah stunting itu? Menurut WHO, stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang ditandai dengan tubuh pendek disebabkan kekurangan asupan gizi, terserang infeksi, maupun stimulasi yang tidak memadai. Dampak apa saja yang mungkin ditimbulkan oleh stunting? Stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak, dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan resiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas. Lalu, faktor apa saja yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stunting? Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Secara lebih detail, beberapa faktor yang meningkatkan resiko terjadinya stunting sebagai berikut. 1. Praktik pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. Beberapa fakta dan informasi yang ada menunjukkan jumlah bayi 0-6 bulan yang mendapatkan air susu ibu secara eksklusif dan bayi 6-24 bulan menerima makanan pendamping air susu ibu masih belum optimal. MPASI mulai diperkenalkan ketika balita berusia di atas 6 bulan. Selain berfungsi untuk mengenalkan jenis makanan baru pada bayi, MPASI juga dapat mencukupkan kebutuhan nutrisi tubuh bayi yang tidak lagi disokong oleh ASI, serta membentuk daya tahan tubuh dan perkembangan sistem imunologis terhadap makanan maupun minuman. 2. Masih belum optimalnya akses layanan kesehatan termasuk antenatal care, pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, postnatal care, pelayanan kesehatan untuk ibu setelah bersalin. Ibu hamil harus rutin memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan agar bisa memantau perkembangan janinnya. Begitu pula ibu pasca melahirkan dengan rutin melakukan pemeriksaan pada masa nifas akan meningkatkan pemahaman ibu tentang perawatan bayi yang baik. 3. Masih kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke makanan bergizi. Hal ini dikarenakan harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal. Menurut beberapa sumber, komoditas makanan di Jakarta lebih mahal dibandingkan di New Delhi, India. Harga buah dan sayuran di Indonesia lebih mahal daripada di Singapura. Terbatasnya akses ke makanan bergizi di Indonesia juga dicatat telah berkontribusi pada 1 dari 3 ibu hamil yang mengalami anemia. 4. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Sumber air minum layak yang dimaksud adalah air minum yang terlindungi, meliputi air ledeng, keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau pompa yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah, dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur dan mata air tidak terlindung. 5. Sering menderita infeksi di awal kehidupan anak. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh higien dan sanitasi yang buruk, misalnya diare dan cacingan, dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada proses pencernaan. Beberapa penyakit infeksi yang diderita bayi dapat menyebabkan berat badan bayi turun. Jika kondisi ini terjadi dalam waktu yang cukup lama dan tidak disertai dengan pemberian asupan yang cukup untuk proses penyembuhan, maka dapat mengakibatkan stunting. Lalu, seperti apa ciri-ciri anak mengalami stunting? 1. Anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya. 2. Proporsi tubuh cenderung normal, tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk usianya. 3. Berat badan rendah untuk anak seusianya. 4. Pertumbuhan tulang tertunda. Namun, jangan khawatir, stunting dapat dicegah, terutama dengan mengoptimalkan masa 1000 hari pertama kehidupan.
Stunting umumnya diakibatkan oleh kurangnya asupan nutrisi pada 1000 hari pertama anak. Hitungan 1000 hari di sini dimulai sejak janin sampai anak berusia 2 tahun. Jadi, gizi pada masa 1000 hari pertama kehidupan anak sangat penting untuk mencegah stunting. Oleh karena itu, orang tua harus bisa memberikan asupan nutrisi yang sesuai. Selain itu, ada cara apa lagi ya? Yuk simak penjelasan ini. Remaja dan calon ibu harus tahu bahwa penting untuk menerapkan pola gizi seimbang. Dianjurkan pula untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Pada masa kehamilan, kesehatan ibu dan bayi harus selalu dilakukan pemantauan dengan mengunjungi puskesmas atau dokter terdekat. Bagi ibu hamil, pilih makanan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan protein, vitamin, dan mineral yang meningkat selama masa kehamilan. Pada saat bayi lahir, ibu dianjurkan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Hal ini bisa mendorong pertumbuhan, mempengaruhi perkembangan kognitif anak, dan mencegah berbagai penyakit kronis. Setelah usia 6 bulan, WHO dan juga Ikatan Dokter Anak Indonesia merekomendasikan untuk memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI. Karena pada usia tersebut, ASI hanya dapat memenuhi 70% kebutuhan energi. Sementara, pada usia 9 hingga 11 bulan, ASI hanya dapat memenuhi 50% kebutuhan energi. Dan pada usia 12 bulan ke atas, ASI hanya dapat memenuhi sebanyak 30% dari kebutuhan energi. Sehingga, MPASI harus bisa memenuhi kesenjangan energi tersebut. Setidaknya MPASI mengandung 4 di antara 7 hal yang meliputi 1. Umbi-umbian, akar dan biji-bijian. 2. Kacang-kacangan. 3. Produk susu seperti susu, yogurt, dan keju. 4. Daging yang meliputi ayam, sapi, ikan, dan hati ayam. 5. Telur. 6. Buah dan sayuran kaya vitamin A. 7. Buah dan sayur lainnya. Pemberian air putih dapat diberikan bagi bayi usia 6 bulan ke atas. Air putih ini diberikan dalam jumlah terbatas, yakni selama waktu makan, di antara makan, dan setelah makan saja. Untuk membantu pemantauan tumbuh kembang anak, orang tua dianjurkan untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan pada posyandu atau puskesmas terdekat. Melalui kartu menuju sehat, dapat dipantau apakah nutrisi yang diterima oleh anak sudah cukup bagi tumbuh kembangnya. 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting. Jadi, jangan sampai melewatkan kesempatan emas ini untuk memberikan nutrisi yang sebaik-baiknya bagi anak. Stunting dapat dicegah dengan A, B, C, D, E. Stunting. A. Aktif minum tablet tambah darah. Konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri 1 tablet seminggu sekali. Konsumsi tablet tambah darah bagi ibu hamil 1 tablet setiap hari, minimal 90 tablet selama kehamilan. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. Periksa kehamilan minimal 6 kali, 2 kali oleh dokter untuk menggunakan USG. C. Cukupi konsumsi protein hewani. Konsumsi protein hewani setiap hari bagi bayi usia di atas 6 bulan. D. Datang ke posyandu setiap bulan untuk melakukan pemantauan pertumbuhan dengan timbang dan ukur, dan perkembangan serta imunisasi balita ke posyandu setiap bulan. E. ASI eksklusif selama 6 bulan, dilanjutkan hingga usia 2 tahun. Ingat, stunting bersifat irreversible atau tidak dapat diperbaiki. Namun stunting dapat dicegah melalui pemberian gizi yang baik dan pola hidup sehat. Pencegahan stunting pada 1000 hari pertama kehidupan itu penting. Salam sehat, sehat wai kananku.